Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Umi, bertemu lagi dengan Umi di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester ganjil. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Umi, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak Umi harus tahu terlebih dahulu apa kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu meyakini misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Yang kedua, merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Dan yang ketiga, memahami pola dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Selanjutnya, menganalisis pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, kemudian melafalkan Quran Surah Al-Alaq, Al-Mudatsir, dan Asy-Syura. Nah, adapun indikatornya yaitu yang pertama, menjelaskan misi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, menjelaskan kondisi Makkah sebelum Islam, mengidentifikasi cara dakwah Nabi Muhammad, mengidentifikasi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad, menjelaskan hikmah dari misi Nabi Muhammad, menjelaskan keteladanan dari perjuangan Nabi Muhammad, kemudian menjelaskan keterkaitan misi dakwah dan melafalkan surah Al-Alaq serta melafalkan surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Baik anak-anak Umi, langsung saja untuk yang pertama kita memasuki bab pertama, kearifan Nabi Muhammad SAW wujudkan kedamaian. Nah, di sini nanti kita akan banyak membahas poin-poin penting. Ada 3 poin penting yang Umi tandai di sini. Yang pertama, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian, misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, kita langsung masuk yang pertama, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, coba anak-anak Umi lihat dulu gambar yang Umi lampirkan. Di situ ada gambar Ka'bah namun dikelilingi berhala. Ada juga seorang pemuda yang berdiri, kemudian diikuti oleh banyak pemuda lainnya. Nah, anak-anak Umi, gambar tadi adalah gambar kondisi Makkah sebelum datangnya Islam. Lantas bagaimana kepercayaan masyarakat Makkah sebelum Islam? Nah, sedikit Umi ceritakan, pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya. Ayo, siapa yang masih ingat siapa nama putranya? Iya, nama putranya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, perjalanan hidup Nabi Ibrahim dengan Siti Hawa istrinya dan Nabi Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinapaktilasi oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah itu, Nabi Ismail alaihissalam wafat. Masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah, yaitu apa? Berhala. Nah, proses perpindahan mereka ini berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syams atau Syria. Kemudian dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dan dia tertarik untuk mempelajari serta mempraktikannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Nah, berhala Hubal inilah yang menjadi pimpinan berhala-berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna.
Amir bin Lubai mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Sehingga pada masa itu disebut juga dengan masa jahiliyah. Nah, jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut, yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Dan yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Selain itu, masyarakat Mekah pada waktu itu juga menyembah malaikat, menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan bahwa malaikat adalah putri Tuhan. Kemudian sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban, binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Nah, jadi paham ya anak-anak Umi bagaimana kepercayaan masyarakat Makkah sebelum datangnya Islam. Terus bagaimana dengan kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam? Nah, bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri mereka, penganut kebebasan, dan lain sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar, kemudian berjudi, berzina, merampok, dan sebagainya. Bahkan mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Nah, tradisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Tak hanya itu, mereka juga mempunyai kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa dijual atau dibunuh. Sungguh miris ya kondisi sosial masyarakat Mekah pada waktu itu sebelum Islam datang. Kemudian kondisi ekonominya bagaimana? Nah, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam, bangsa Arab memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan, ada yang menjadi penggembala ternak, ada juga yang menggembala ternak orang lain, seperti Nabi Muhammad contohnya. Ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau seorang penggembala kambing. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah yang subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Nah, selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencahariannya, khususnya penduduk kota Mekah. Nah, yang terakhir, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama,
penduduk kota yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Mekah dan Madinah. Yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu kekuasaan Nasrani Bizantium, kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid. Ibu kota Persia adalah Al-Madanain, terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruh oleh 2 hal, yaitu pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Selain itu, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, seperti Kerajaan Kindah, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban, Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, penduduk Romawi di Yaman, penduduk orang-orang Persia atas Yaman, Kerajaan Hirah, Kerajaan Khasan, dan Hijaz. Baiklah anak-anak Umi, sekarang kita sudah mengerti bagaimana kepercayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, termasuk kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, bahkan kondisi politiknya. Baiklah anak-anak Umi rasa cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan berdoa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk anak-anak Umi yang telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.